Assalamualaikum jamaah jembatan surga yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungannya. Kali ini akan membahas beberapa ciri orang yang memiliki aura kuat tanpa bekerja, rezeki tetap mengalir seperti air. Ini dia penjelasannya. Pada mulanya, langit menutup segala rahasia dengan kabut pekat. Namun di antara kerumunan jiwa manusia, ada satu yang menyala tanpa obor, bercahaya tanpa api. Ia tak meminta untuk tampak, namun sinarnya menolak untuk disembunyikan. Cahaya itu bukanlah milik kulit, bukan pula pantulan emas, melainkan nyala batin yang ditanamkan oleh tangan gaib semenjak sebelum kelahiran. Orang-orang yang berpapasan dengannya merasa dada mereka hangat, seakan api unggun menyala di tengah kegelapan malam. Ada yang merasa tenteram, ada pula yang merasa gentar. Sebab cahaya itu tak pandang bulu, ia menghibur yang tulus, namun membakar yang dengki. Sehingga, di balik kilaunya, tersimpan takdir yang harus ditanggung, takdir untuk selalu menjadi pusat perhatian, meski hati ingin bersembunyi. Sinar itu tidak pernah pudar, bahkan ketika tubuhnya lelah, bahkan ketika jiwanya menangis. Inilah tanda pertama dari jiwa terpilih, kekuatan yang tak bisa ditutupi, bagai rembulan yang dipaksa bercahaya walau awan mencoba menutupi wajahnya. Siapapun yang menatap akan tahu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa ditiru. Namun, wahai pendengar kitab ini, ketahuilah, cahaya semacam ini bukanlah berkah semata, melainkan ujian. Sebab di dunia manusia, yang bercahaya seringkali dikejar oleh kegelapan. Iri, dengki, dan amarah akan datang menghampiri, seperti serangga yang mengepung lampu malam. Jiwa terpilih harus waspada, janganlah hanyut dalam pujian, sebab cahaya itu bukan miliknya, itu hanyalah titipan dari langit. Ada kalanya, sinar itu membuat orang lain tak kuasa berbohong di hadapannya. Mulut mereka gemetar, rahasia mereka terbuka, seolah cahaya itu menembus tirai kepalsuan. Namun yang berbohong tetaplah berusaha bersembunyi, dan mereka yang takut pada kebenaran akan menjauh. Maka, jiwa terpilih seringkali dikelilingi oleh kesendirian, meski lautan manusia mengerumuninya. Tanda ini tidak bisa dilatih, tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan. Ia adalah bagian dari takdir, segel dari langit. Betapa banyak orang kaya berhias dengan perhiasan, namun sinarnya padam di hadapan jiwa yang satu ini. Betapa banyak raja duduk di singgasana, namun auranya tetap kalah oleh cahaya yang lahir tanpa mahkota. Maka peringatan ini tertulis, siapa yang melihat tanda cahaya yang tak dapat dipadamkan, janganlah gegabah. Jika engkau dekat dengan niat yang murni, engkau akan hangat dan dilindungi. Tetapi bila engkau datang dengan hati kotor, niscaya cahaya itu akan membakar dan menyingkap tabirmu. Inilah permulaan tanda, inilah gerbang pertama untuk mengenali jiwa terpilih. Setelah cahaya yang tak dapat dipadamkan menjadi tanda pertama, maka terbukalah rahasia kedua, rezeki yang berjalan sendiri menuju jiwa terpilih. Tanpa tangan bekerja, tanpa keringat bercucuran, namun kebutuhan hidupnya selalu terpenuhi. Seakan bumi ini tunduk, dan segala pintu terbuka dengan sendirinya. Inilah misteri yang membuat banyak hati bertanya-tanya, bahkan iri tanpa mampu mengerti. Jiwa terpilih tidak meminta lebih, namun apa yang dibutuhkannya sering datang pada waktunya. Ia haus, tiba-tiba air tersedia. Ia lapar, makanan hadir tanpa diminta. Ia kehilangan, namun pengganti segera datang. Seakan alam semesta telah mengikat janji kepada dirinya sejak sebelum lahir, bahwa kekurangan tak akan lama singgah di sisinya. Namun ketahuilah, rezeki semacam ini bukanlah hadiah yang membuatnya bebas dari ujian. Justru semakin besar kecemburuan yang datang dari manusia lain. Orang-orang akan bertanya, mengapa ia mendapat tanpa bekerja? Mengapa pintunya selalu terbuka, padahal tangannya kosong? Pertanyaan itu berubah menjadi iri, dan iri melahirkan fitnah yang lebih berbahaya daripada kelaparan. Ada kalanya, rezeki itu datang dari jalan yang tak terduga. Seekor burung menjatuhkan biji yang kemudian tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Seorang asing memberi hadiah tanpa alasan, lalu pergi tanpa jejak. Bahkan musuh yang berniat mencelakakan, tanpa sadar menjadi pembawa manfaat. Inilah kekuatan tak kasat mata, bahwa langit sendiri yang mengatur aliran rezeki. Namun janganlah salah paham, jiwa terpilih tidak hidup mewah dengan limpahan harta berlebihan. Rezekinya cukup, namun selalu tepat.
Ia jarang memiliki lebih, tapi juga tidak pernah kekurangan. Bagai sebuah bejana yang tak pernah kosong, meski air di dalamnya terus digunakan. Keajaiban itu yang membuat orang lain heran sekaligus takut untuk mendekat. Ada yang mencoba meniru, berusaha duduk tanpa bekerja berharap rezeki datang sendiri. Namun mereka lupa, tanda ini bukanlah hasil malas, melainkan titipan langit pada jiwa tertentu. Barang siapa mencoba meniru tanpa restu, ia hanya akan mendapati kehampaan, bahkan kesengsaraan. Sebab rezeki yang datang tanpa tangan bukanlah trik, melainkan rahasia garis nasib. Di sisi lain, jiwa terpilih ini selalu membawa keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang berbuat tulus kepadanya, sering mendapat balasan lebih besar daripada yang ia beri. Seolah keberuntungan memancar bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga menetes bagi mereka yang berada dalam lingkarannya. Namun, mereka yang berniat buruk akan mendapati diri mereka kehilangan lebih banyak daripada yang mereka harapkan. Maka peringatan ini ditulis dalam lembar kitab, rezeki yang datang tanpa tangan adalah pedang bermata dua. Ia mampu mengangkat derajat, tetapi juga mampu mengundang kebencian yang tak terduga. Jiwa terpilih harus berhati-hati, janganlah mengumbar anugerah ini, sebab banyak mata liar yang lapar ingin merebut cahaya rezeki tersebut. Demikianlah tanda kedua, bila engkau menemukan jiwa yang tak pernah kekurangan meski tak bekerja keras, waspadalah. Janganlah mudah iri, sebab iri hanya membakar pemiliknya sendiri. Dan bagi sang jiwa terpilih, janganlah lalai, sebab rezeki itu bukan milikmu, melainkan titipan langit yang akan kembali ditanya kelak. Setelah cahaya yang tak dapat dipadamkan menjadi tanda pertama, dan rezeki yang datang tanpa tangan menjadi tanda kedua, maka terbukalah tanda ketiga, senyap yang menggetarkan. Jiwa terpilih, meski tak berkata apa-apa, menghadirkan rasa yang lebih dalam daripada 1000 pidato. Diamnya bukan kehampaan, melainkan gema gaib yang menembus dada manusia. Ketika ia duduk tanpa suara, ruangan seolah ikut terdiam. Burung enggan berkicau, angin pun merunduk. Hati orang-orang di sekitarnya bergetar, entah oleh rasa tenteram atau oleh rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Diam itu seperti lonceng tak terlihat, menggetarkan jiwa yang kotor, sekaligus menenangkan jiwa yang bersih. Senyap itu bukan kelemahan, justru di dalamnya tersimpan kekuatan yang tak dapat ditandingi oleh teriakan atau kata-kata. Jiwa terpilih bagaikan samudera yang tenang di permukaan, namun di dalamnya menyimpan arus deras yang bisa menenggelamkan siapa saja yang tidak berhati-hati. Maka diamnya harus dipandang dengan hormat, bukan dengan anggapan sepele. Banyak yang mencoba berbicara untuk menutupi kegugupan mereka di hadapan jiwa ini. Namun semakin banyak kata diucapkan, semakin dalam mereka terjebak oleh gema diam yang memeluk mereka. Diam itu seperti cermin, semakin seseorang berisik, semakin jelas kebodohannya terlihat. Dan semakin seseorang tulus, semakin ia merasakan kedamaian dari senyap itu. Ketahuilah, senyap ini tidak bisa dibuat-buat. Ia bukan hasil latihan meditasi, bukan pula topeng kesombongan. Senyap, ini adalah tanda bawaan, segel dari langit yang membuat keberadaannya saja cukup untuk mengajarkan banyak hal tanpa kata. Maka para bijak berkata, diamnya jiwa terpilih lebih tajam daripada 1000 nasihat. Namun, sebagaimana tanda-tanda sebelumnya, senyap ini juga membawa ujian. Banyak orang yang salah menafsirkan diamnya. Ada yang menganggapnya sombong, ada yang merasa terhina karena tidak disapa. Dari salah tafsir itu lahir kebencian, dan dari kebencian lahir niat jahat. Maka jiwa terpilih harus siap menanggung kesalahpahaman sebagai bagian dari takdirnya. Meski begitu, senyapnya sering menjadi penyelamat. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dusta, diamnya menjadi benteng. Ia tidak mudah terseret oleh kebohongan, tidak cepat terperangkap dalam jebakan kata-kata. Senyap itu melindungi, sekaligus memberi ruang bagi langit untuk berbicara melalui tanda-tanda yang hanya dapat didengar oleh hati yang peka. Inilah tanda ketiga. Jika engkau menjumpai seseorang yang diamnya lebih menggetarkan daripada teriakannya, waspadalah. Itu bukan sekadar manusia biasa yang duduk dalam kesenyapan. Itu adalah jiwa terpilih, yang senyapnya mampu mengguncang dan menyembuhkan sekaligus. Dan ingatlah, di balik keheningan itu, tersimpan rahasia yang hanya langit yang tahu. Setelah cahaya yang tak padam, rezeki yang datang tanpa tangan, dan senyap yang menggetarkan,
maka tibalah pada tanda keempat, pandangan yang menyingkap tirai. Jiwa terpilih membawa mata yang bukan sekadar alat melihat dunia, melainkan cermin gaib yang menyingkap tabir rahasia. Ketika matanya menatap, tak ada yang dapat bersembunyi. Seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek kain gelap dalam dada orang lain. Rahasia yang tersimpan bertahun-tahun bisa terbuka hanya dengan satu lirikan. Tidak semua tahan menanggung pandangan itu, sebab ia tidak melihat wajahmu, melainkan jiwa di balik wajahmu. Orang yang penuh kebohongan akan bergetar di bawah tatapannya, bibir mereka keluh, hati mereka tercekik. Namun yang tulus merasa lega, seakan beban berat runtuh hanya karena dipandang. Inilah keanehan jiwa terpilih, matanya bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyingkap, agar setiap jiwa menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng. Ketahuilah, pandangan ini tidak dapat diajarkan, tidak dapat diturunkan, tidak dapat dibeli. Ia adalah hadiah yang ditanamkan sejak rahim, sebuah kunci yang dibawa jiwa terpilih untuk membuka yang tersembunyi. Bahkan jin dan roh sekalipun gentar pada tatapan ini, sebab ia mampu menyingkap lapisan yang bahkan manusia biasa tak pernah tahu ada. Namun, sebagaimana semua tanda, kekuatan ini pun mendatangkan bahaya. Banyak yang merasa dipermalukan karena terungkap tanpa diminta. Banyak yang membenci karena rahasianya terbongkar hanya dengan satu pandangan. Mereka yang hatinya gelap akan berusaha memalingkan muka, atau bahkan melawan dengan kebencian yang lebih besar. Tetapi pandangan itu tidak pernah salah alamat. Ia hanya bekerja sebagaimana langit menghendaki. Jika ia membuka tirai pada dirimu, itu karena waktunya engkau harus bercermin. Jika ia menutup matanya dari dirimu, itu karena engkau belum siap menanggung kebenaran. Semua diatur, bukan oleh manusia, tetapi oleh kehendak yang lebih tinggi. Jiwa terpilih sendiri sering merasa berat dengan anugerah ini. Ia tak ingin melihat segala yang tersembunyi, namun matanya tak bisa menutup diri dari kebenaran. Maka ia memilih banyak diam, menundukkan pandangan, agar tidak terlalu banyak rahasia terbuka di hadapannya. Inilah sebab mengapa ia terlihat pendiam, karena setiap tatapannya adalah beban, bukan sekadar kebiasaan. Maka waspadalah, wahai pembaca kitab ini. Jika engkau mendapati seseorang yang tatapannya membuatmu gelisah meski ia tak berkata apa-apa, itu bukan pandangan biasa. Itu adalah mata yang menyingkap. Tirai, tanda keempat dari jiwa terpilih. Hiduplah jujur di hadapannya, atau bersiaplah terbakar oleh kebenaran yang engkau sembunyikan sendiri. Setelah cahaya yang tak padam, rezeki yang datang tanpa tangan, senyap yang menggetarkan, dan pandangan yang menyingkap tirai, maka tibalah tanda kelima, nafas yang menghidupkan. Jiwa terpilih membawa hembusan yang bukan sekadar udara, melainkan doa yang bergerak dari dunia fana menuju langit tinggi. Setiap tarikan nafasnya bagai mantra gaib. Ia tidak menyebut kata, namun udara yang keluar dari paru-parunya membawa kekuatan yang menenangkan jiwa-jiwa gelisah. Orang yang duduk di dekatnya merasakan beban hatinya berkurang, seakan ada tangan halus yang mengusap luka batin mereka. Nafas itu bukan wangi bunga, bukan pula harum minyak kasturi, namun ada kesegaran yang membuat hati lega. Bahkan yang sakit terasa ringan, yang putus asa mendapatkan semangat, dan yang hampir menyerah kembali menemukan jalan. Semua itu bukan karena dirinya, tetapi karena langit menitipkan kehidupan dalam setiap hembusannya. Namun, sebagaimana semua tanda, nafas ini juga menjadi ujian. Orang-orang yang hatinya kotor merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Nafas yang sejuk bagi jiwa bersih, berubah menjadi sesak bagi jiwa yang busuk. Seakan udara itu menolak untuk bersatu dengan dada yang dipenuhi kedengkian. Banyak yang tak sadar mengandalkan keberadaannya. Mereka duduk di sampingnya hanya untuk merasakan kedamaian, tanpa tahu bahwa yang mereka hirup bukan sekadar udara, melainkan rahmat yang diturunkan bersama jiwa itu. Dan ketika ia pergi, banyak yang merasa hampa, seperti pohon yang kehilangan bayangan. Tetapi jiwa terpilih tidak sombong atas anugerah ini. Ia tahu, nafasnya bukan miliknya sendiri, melainkan pinjaman dari langit yang bisa diambil kapan saja. Maka ia menjaga hatinya tetap bersih, sebab nafas yang kotor takkan pernah menghidupkan siapapun. Kesucian batinnya adalah sumber dari hembusan itu. Nafas yang menghidupkan juga menjadi penanda bahwa keberadaannya adalah berkah bagi banyak orang. Bahkan diamnya sudah cukup memberi manfaat,
sebab ia tidak perlu bergerak, tidak perlu berbicara, sekadar bernafas pun sudah menjadi penghidup bagi mereka yang haus akan kedamaian. Maka inilah tanda kelima. Jika engkau merasa hatimu tenang hanya dengan berada di dekat seseorang, jika bebanmu terasa ringan tanpa ia berkata apapun, ketahuilah bahwa engkau sedang berada di sisi jiwa terpilih. Nafasnya adalah doa, hembusannya adalah rahmat, dan keberadaannya adalah kehidupan yang diturunkan dari langit. Setelah cahaya yang tak padam, rezeki yang datang tanpa tangan, senyap yang menggetarkan, pandangan yang menyingkap tirai, dan nafas yang menghidupkan, tibalah tanda keenam, bayangan yang dijaga langit. Jiwa terpilih tidak pernah berjalan sendirian, sebab langkahnya selalu ditemani pelindung yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ketika ia melangkah, tanah seakan menghamparkan jalan, dan udara menyingkirkan segala mara bahaya. Bahkan bayangannya sendiri dilindungi, tak bisa diinjak oleh mereka yang berniat jahat. Seperti ada perisai gaib yang mengawalinya, membuat siapapun yang mencoba mencelakai justru tergelincir sebelum sempat menyentuhnya. Orang bijak berkata, langkahnya ringan, namun bumi bergetar menyambutnya. Sebab ada rahasia yang berjalan bersamanya, para penjaga tak kasat mata, utusan langit yang mengawal dari depan dan belakang. Inilah sebab mengapa jiwa terpilih sering lolos dari bahaya yang seharusnya merenggut nyawanya. Namun, janganlah mengira ia kebal tanpa batas. Perlindungan itu bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga agar takdirnya tetap berlangsung sesuai garis langit. Jika ia menyimpang dan menggunakan anugerah ini untuk menindas, maka pelindung itu akan pergi, meninggalkannya telanjang di hadapan bahaya. Banyak kisah yang lahir dari tanda ini, panah yang melesat justru patah di udara, pedang yang hendak menebas tiba-tiba tumpul, musuh yang ingin menjerat malah jatuh dalam jebakannya sendiri. Semua itu bukan karena kekuatan fisik jiwa terpilih, melainkan karena bayangannya dijaga oleh kuasa yang lebih tinggi. Ada pula yang menyaksikan, ketika ia berjalan di malam gelap, hewan buas enggan mendekat, bahkan bayangan pepohonan seakan memberi ruang untuk langkahnya. Sungguh, keberadaannya menjadi misteri, sebab dunia nyata tunduk, dan dunia gaib pun menaruh hormat. Tetapi, sebagaimana tanda-tanda lainnya, anugerah ini membawa ujian. Banyak yang iri, menganggap dirinya memiliki ilmu hitam atau persekutuan dengan kekuatan gelap. Padahal, ia hanyalah wadah kecil yang dipilih langit, dan penjaga-penjaga itu hanyalah menjalankan perintah, bukan atas kehendaknya sendiri. Jiwa terpilih pun sadar bahwa perlindungan ini bukan untuk dirinya semata, melainkan agar ia bisa menunaikan perannya di bumi. Sebab ada misi yang harus dijalani, dan selama ia setia pada jalan yang lurus, langit tak akan membiarkannya binasa. Bayangannya bukan hanya miliknya, tetapi titipan yang harus dijaga dengan kesucian. Maka inilah tanda keenam. Jika engkau melihat seseorang yang selalu lolos dari bahaya, yang langkahnya terasa ringan namun selamat dari gelapnya dunia, ketahuilah, bayangannya dijaga oleh langit. Itu bukan sekadar keberuntungan, tetapi rahasia besar yang menandai dirinya sebagai salah satu jiwa terpilih. Setelah cahaya yang tak padam, rezeki yang datang tanpa tangan, senyap yang menggetarkan, pandangan yang menyingkap tirai, nafas yang menghidupkan, dan bayangan yang dijaga langit, maka terbukalah tanda ketujuh, getar kata yang mengubah nasib. Jiwa terpilih, sekali ia berucap, seakan bumi menunduk mendengar, dan langit mencatatkan kata itu sebagai hukum. Kata-katanya sedikit, namun setiap kalimat menjadi benih yang tumbuh di tanah takdir. Ada yang mendengar satu nasihat darinya lalu hidupnya berbalik arah, dari kesesatan menuju jalan terang. Ada pula yang mengabaikan ucapannya, lalu ditelan nasib buruk, seakan bumi sendiri menutup jalan mereka. Ucapannya bukan lantang, bukan pula panjang. Namun getarnya menusuk hati, menembus daging, menyalakan sesuatu yang lama padam dalam jiwa pendengar. Kata itu bisa menjadi penawar bagi yang tulus, tetapi bisa menjadi api yang membakar bagi yang membangkang. Banyak yang mengira ia sekadar berbicara biasa, namun kemudian menyadari bahwa kata itu menjadi kenyataan. Jika ia berkata, engkau akan selamat, maka keselamatan benar-benar datang. Jika ia berkata, engkau akan kehilangan, maka kehilangan pun tiba tanpa dapat ditolak. Maka berhati-hatilah dengan setiap kata yang keluar dari mulut jiwa terpilih, sebab bukan dirinya yang berkata, melainkan langit yang bersuara melalui dirinya. Namun,
Anugerah ini juga menjadi beban yang berat. Jiwa terpilih tidak bisa sembarangan bicara, sebab lidahnya bukan lagi milik pribadi. Ia harus menjaga ucapannya seperti menjaga nyawa, sebab setiap kata adalah doa, dan setiap doa adalah keputusan yang akan turun ke bumi. Inilah sebab ia lebih banyak diam daripada berbicara. Orang-orang yang bijak mendekat untuk mencari petunjuk darinya. Mereka tahu, satu kalimat darinya lebih berharga daripada 1000 nasihat manusia biasa. Tetapi orang-orang yang dengki justru mencari-cari kelemahan, berharap bisa memancing kata buruk darinya untuk menjadi bumerang. Namun jiwa terpilih tidak mudah diprovokasi, sebab ia tahu setiap ucapannya adalah hukum. Ada saat di mana kata-katanya menyelamatkan banyak jiwa. Sebuah peringatan kecil darinya mencegah bencana besar. Sebuah doa lembut darinya membawa rezeki bagi banyak orang. Namun ada pula saat kata-katanya menjatuhkan mereka yang menentang kebenaran, seakan takdir segera menegakkan keadilan tanpa menunggu lama. Maka, tanda ini membuatnya disegani sekaligus ditakuti. Mereka yang berhati bersih mendekat, mereka yang berhati busuk menjauh. Kata-katanya bukan sekadar bunyi, melainkan getaran yang mengubah nasib, entah menuju keselamatan atau menuju kebinasaan. Inilah tanda ketujuh, jika engkau mendengar kata yang sederhana namun mengguncang jiwamu, jika nasibmu berubah setelah satu ucapannya, ketahuilah bahwa engkau sedang bersinggungan dengan jiwa terpilih. Ucapannya bukan sekadar bahasa, melainkan hukum gaib yang diturunkan dari langit melalui lidahnya.